Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, Elektronika pagi dengan NIM 421 22 00 10 34. Di sini saya akan membuat sebuah program ladder menggunakan Mitsubishi dengan materi timer di pertemuan ke-6 dengan soal buatlah program untuk menjalankan conveyor saat PB start ditekan dan dirilis kembali, conveyor akan on, dan saat PB stop ditekan dan dirilis kembali, conveyor off. Saat conveyor on, lampu hijau flip-flop dengan frekuensi 1 sekon sampai 1 sekon on, 1 sekon off. Dan saat conveyor off, lampu merah flip-flop dengan frekuensi 2 sekon on dan 2 sekon off. Simulasikan conveyor. Sama dengan conveyor adalah menggunakan lampu putih 220 volt AC. Oke, kita langsung ke DSP-nya. Oke, pertama-tama kita project ke new. Kita menggunakan series FX5 CPU dengan tipe FX5U, dan program language-nya kita menggunakan ladder. Oke, kita langsung oke-kan. Selanjutnya kita tunggu. Kita oke-kan. Oke, nah tampilan awalnya adalah seperti ini. Begitu kita ke edit insert row, maka row baru akan muncul di atasnya. Untuk pertama-tama, mengenai soal buatlah program untuk menjalankan conveyor saat PB start ditekan dan dirilis. Saat ditekan kondisi belum aktif, dan saat dirilis kembali conveyor itu baru on. Jadi di sini kita harus menggunakan sebuah kontak NO yang berlambang seperti ini, berlambang di bawah. Nah, ini kita bikin untuk sebuah kontak NO push button start ya, kita bikin X0. Untuk lebih mudahnya, kita memberikan pelabelan. Kita pergi ke sebelah kiri ke device, lalu kita refresh command, lalu command device, lalu kita bikin di sini bikin start, kita caps lock start, dan yang kedua satu adalah sebagai stop. Oke, untuk memunculkan sebuah command labelnya, kita pergi ke view, kita ke munculkan command display, maka akan muncul labelnya. Untuk selanjutnya yaitu kita memerlukan sebuah coil ini kita beri pelabelan dengan alamat M1 ini adalah memori untuk pemanggilan selanjutnya. Untuk itu kita insert lagi, kita panggil kontak dari memori 1 ini, langsung kita ketik M1, maka dia akan terpanggil langsung. Dan untuk kita memberikan garis, kita memberikan rangkaian save loading untuk mengunci ini. Lalu kita memberikan di sini itu sebuah kontak NO sebagai stop, tapi kita NO nya kita baca NC nya, dan saat PB stop ditekan dan dirilis kembali, conveyor baru off. Jadi setelah ditekan conveyor belum off, dan saat dirilis baru conveyor off. Jadi hampir sama seperti ini. Jadi kita mencari simbolnya ke bawah, tapi ada garisnya, garis sampai sini. Untuk bawah kontak tersebut adalah kontak NC, normalisasi terus. Kita bikin di sini X1. Maka di sini dan langsung stop. Terus selanjutnya kita insert lagi. Nah, untuk di sini kita gunakan inisial memori 1, nah kontak NC, NO, normalisasi. Di sini katanya simulasikan conveyor itu menggunakan lampu. Jadi ini conveyornya,
ini dua lampu kondisinya ketika on dan ketika off. Jadi kita harus membuat conveyor terlebih dahulu. Jadi kita membutuhkan di sini kita bikin signal adalah sebagai conveyor. Kita bikin kamunya di sini signal. Kita bikin di sini conveyor. Nah, di sini akan muncul conveyor. Nah, terus selanjutnya kita insert on dulu. Oke, setelah conveyor kita masukkan, kita membutuhkan sebuah lampu conveyor di mana lampu kondisi conveyor tersebut seperti yang ada di soal tersebut, yaitu lampu on, lampu hijau flip-flop dengan frekuensi 1 skon sampai 1 skon on dan 1 skon off. Jadi kita membuat di sini sebuah lampu dengan kondisi kontak memori 1. Kita membutuhkan kontak memori 1 karena ketika start dia akan aktif conveyor dan lampunya dari ketika tombol start ditekan, maka conveyor akan aktif dan lampunya juga akan ikut aktif. Nah, kita bikin lampu conveyor tadi seperti ini. Nah, kita akan memberi kamunya. B1 itu adalah sebagai conveyor on hijau. Di sini conveyor on hijau. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah flip-flop yang dimana di sini lampu hijau setelah conveyor akan hidup dan lampu conveyor pun akan hidup. Dan lampu hijau flip-flop dengan frekuensi 1 skon on dan 1 skon off. Kita lihat untuk 1 skon off dan 1 skon mati dia. Kita membutuhkan sebuah kontak juga, kontak nomor 1, dan di sini kita membutuhkan timer. Nah, untuk timer itu kita bisa mengambil dengan T0 ke 10. Nah, maka akan muncul timer seperti ini. Kita juga membutuhkan sebuah logika untuk dia membuat flip-flop. Nah, bagaimana? Karena kan mungkin belum tahu ya, kita memanggil untuk membuat logika sebuah flip-flop itu kita membutuhkan 2 timer. Nah, seperti ini. Setelah kita membuat timer 1, kita juga harus membuat timer yang kedua. Logikanya setelah timer ini diaktifkan, timer ini belum aktif ketika dia PW ini mencapai 10 baru aktif. Nah, jadi di sini kita membutuhkan T0 lagi untuk menghidupkan timer yang kedua. Kita bikin T1 T10. Nah, untuk di sini kita kan sudah membuat. Jadi ketika dia hidup, dia akan menghitung 1 sampai 10 baru dia hidup dan akan memberikan arus ke sini 1 sampai 10, dan kita harus mematikan logika timer yang pertama dengan memberikan kontak NC dengan alamat T1. Jadi ketika dia hidup dari N1, timer akan menghitung 1 sampai 10 baru akan menyala, dan kontak timer ini akan menyalakan timer yang kedua. Dan ketika timer kedua ini menyala, maka otomatis timer yang pertama ini akan terputus dan akan mati, dan begitu seterusnya. Dan untuk mematikan hidupkannya ini, kita membutuhkan timer dari timer 0, T0. Jadi kita membutuhkan sebuah kontak NC. Sini kita bikin T. Nah, daripada kita mending langsung kita tag
kita tes apakah berhasil ya. Nah, kita start simulation, kita tunggu. Kita close, kita start. Seperti yang tadi saya jelaskan, dia ketika ditekan startnya itu belum langsung menyala, tapi ketika dilepas kembali baru sebuah start itu akan menyala. Nah, pada kondisi ini conveyor hijau sudah menyala, free flow. Oke, sesuai dengan soal yang kita buat. Saat conveyor on, lampu hijau free flow dengan frekuensi 1 sekon hidup dan 1 sekon off. Dan saat conveyor dimatikan, lampu merah free flow dengan frekuensi 2 sekon dan 2 sekon on dan 2 sekon off. Kita kembali. Nah, untuk logika selanjutnya, dia hampir sama logika yang untuk menghidupkan ini. Oke, kita tes coba ya, kita simulasi, kita stop simulasi. Setelah itu kita setelah stop simulasi, kan harus memencet F2 pada keyboard untuk menentukan nanti pada simulasi ini. Nah, untuk ini kita menambahkan row baru dengan alamat di sini. Di sini kita menggunakan logika untuk rekan-rekan kan di sini ini kontak NO. Mengapa kontak NO? Jadi kontak NO ini adalah ketika push buttonnya ditekan baru menyala. Nah, untuk yang off ini dia cuma membutuhkan kontak NC. Kenapa? Karena dia dalam kondisi off, berarti semua sebelum off itu sudah menyala, jadi dilangsungkan saja harusnya. Kita tambahkan sebuah file yaitu Y2 ya, Y2 kita berikan dia alamat atau label Y2 itu adalah conveyor of hijau conveyor sorry merah. Oke, nah, maka akan muncul conveyor of merah. Untuk selanjutnya kita tambahkan kalau di sini seperti yang saya bilang tadi, kita membutuhkan sorry ya, kalau di sini tidak bisa, dia harus di sini. Seperti yang saya bilang tadi, kita cuma kalau untuk off ini kontaknya kontak NC, karena kita langsungkan dia langsung menyala. Jadi kita pilih tetapkan satu. Kita panggil juga timer, kita membuat logikanya seperti ini juga. Hampir sama, memang sama, kita harus membuat logika seperti ini. Kita panggil coil, kita bikin kan sudah T1, T0, T1, berarti di sini harus T2. Oh sorry, karena kita karena tidak saya isi 20. Kita insert lagi. Nah, kita juga membutuhkan sebuah seperti ini NO. Berarti di sini kita harus membutuhkan NC. Kita panggil lagi P2, P3, K20. Nah, seperti ini. Jadi logikanya timer 2 ini langsung aktif dan timer sorry ya, saya salah. Seharusnya di sini itu timer 2, alamatnya timer 2. Logika. Oh ya, sorry ya, ada revisi sedikit. Jadi kalau mau bikin yang off itu, untuk yang di sininya memang yang harus NC. Tapi kalau di sini kita harus NO. Kenapa? Kalau dia NO
dia tidak akan dia akan langsung bekerja. Nah, sedangkan kontak ini dia itu bekerja setelah ini aktif. Jadi kalau ini aktif, jadi ini tidak berfungsi. Jadi ini kita bikin jadi di sini. Jadi ketika ini aktif menjadikan arus, maka value yang akan menghitung sampai 20 baru akan memberikan arus ke sini dan akan menghidupkan T3 dan menghitung value juga sampai 20. Kita harus juga memberikan sebuah kontak C close, yaitu T3, untuk setelah dia hidup menghitung 1 sampai 20, maka kontaknya akan memutuskan yang ini. Nah, untuk yang di sini yang merah juga kita harus memutuskan dia dengan kontak kedua tadi seperti yang di atasnya. Nah, setelah itu kita akan coba kita simulasi kita close. Nah, nih, kita bisa lihat nih, sini sudah hidup. Kita pilih besokkan saat conveyor off lampu merah, freeflow dengan frekuensi besokkan hidup dan besokkan off. Kita belum mencet tombol off ya. Jadi ini kondisi di mana conveyor belum bergerak setelah kita mencolokkannya ke sumber. Nah, setelah kita mencolok ke sumber dan kita pencet start, maka conveyor kita harus merilisnya lagi. Jika ditekan menyala, ketika dilepas baru menyala, maka conveyor akan menyala dan lampu conveyor di indikator lampu hijau menyala. Seperti itu. Nah, ketika kita menutupnya juga, stop sama ya seperti start tadi. Ketika ditekan belum memutus, dan ketika dirilis baru dia memutus. Nah, maka ketika conveyor itu off, lampu conveyor merah akan menyala. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dari tugas ini. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.